Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk insan pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Dwi Kurniawan. Saya adalah seorang pendidik di SDN Kepanjen 2, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik dalam kegiatan Jambore Getika tahun 2024. Implementasi kurikulum Merdeka telah dilakukan di tahun 2024 lebih dari 95%, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu banyak kendala permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengatasi permasalahan tersebut. Masalah yang muncul diantaranya adalah masalah gaya belajar siswa yang berbeda, kesiapan belajar siswa, dan juga tentang minat dan bakat siswa dalam mempelajari suatu hal. Kemudian, selain itu, kemajuan teknologi yang pesat juga mau tidak mau menuntut guru untuk bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pada Jambore Getika 2024 ini, saya membagikan sebuah aplikasi yang bernama Si Pendekar dengan menggunakan jurus MiSuper, di mana Si Pendekar adalah aplikasi pendidikan karakter yang dipadu dengan model pembelajaran MiSuper yang akan bisa membantu guru dalam memfasilitasi pembelajaran siswa di kelas, sehingga pembelajaran diferensiasi bisa dapat berjalan. Mengapa saya memilih menggunakan aplikasi Android dengan judul Si Pendekar dan jurus yang digunakan adalah jurus MiSuper? Karena kita harus menyadari bahwa pembelajaran di era saat ini itu sudah tidak bisa lepas dengan penggunaan teknologi, karena kita harus ingat bahwa kodrat alam, kodrat zaman anak itu berbeda dengan cara kita belajar pada zaman dahulu ketika kita masih bersekolah. Ini selaras dengan apa yang telah dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara jauh-jauh hari, bahwa kita ketika memberikan pembelajaran, maka kita harus memberikan pembelajaran yang memerdekakan. Oleh karena itu, Si Pendekar ini adalah sebuah akronim dari pendidikan karakter, sedangkan jurus yang digunakan adalah jurus MiSuper. Itu merupakan sebuah langkah-langkah yang berupa langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang meliputi mengamati, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian berkomunikasi dalam kelompok, kemudian menyusun jawaban dan melakukan presentasi. Oleh karena itu, marilah kita simak pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Pendekar dengan jurus MiSuper dalam pembelajaran PKN, dengan karakteristik bahwa pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter agar anak didik kita mengerti tentang nilai-nilai, tentang hal positif yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengembangkan aplikasi Pendekar menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Podular, yang mudah digunakan oleh guru manapun dan juga gratis karena ini adalah open source. Selain itu, karena ini mudah digunakan, tidak membutuhkan keterampilan coding, kita hanya membutuhkan keterampilan untuk merangkai alur kegiatan yang akan dihubungkan dengan susunan puzzle-puzzle yang sudah disiapkan oleh Podular. Adapun menu yang ada pada aplikasi Pendekar adalah menu video, menu soal, kemudian menu materi, dan juga ada menu kompetensi dasar yang akan dicapai. Setelah siswa mengerjakan soal, akan muncul skor yang diperoleh siswa. Langkah kedua yang dilakukan adalah berdiskusi dengan tes jawab. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran waktu pelaksanaan yang tepat untuk mempersiapkan proses pelaksanaan pembelajaran, dan juga untuk mendapatkan saran atau masukan bahan apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media aplikasi Pendekar. Langkah selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan pembelajaran, di mana guru memulai kegiatan dengan berdoa dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Berikutnya adalah saya melakukan kegiatan asesmen diagnostik dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana kesiapan belajar siswa. Dari sini dapat diperoleh data
bahwa di kelas saya terdapat 5 siswa yang kurang mampu dalam memahami pelajaran kali ini dan 19 siswa termasuk kategori mampu, sedangkan sisanya sebanyak 6 siswa tergolong adalah siswa yang sangat mampu dalam menjawab soal. Pemetaan berdasarkan gaya belajar diperoleh terdapat 4 siswa di kelas kami yang termasuk kategori, kemudian kinestetiknya 10 siswa dan audiovisual adalah 6 siswa. Setelah melakukan kegiatan tes asesmen diagnostik, langkah berikutnya adalah kegiatan inti menggunakan model Mix Super. Tahap pertama adalah tahap mengamati, di mana siswa diminta untuk mengamati permasalahan yang ada atau menyimak penjelasan dari guru yang akan membantu siswa dalam menyelesaikan tugas yang akan dilakukan nanti. Langkah selanjutnya, setelah tahap mengamati, siswa dipersilakan mengumpulkan informasi. Disinilah terjadi diferensiasi konten. Siswa boleh mendapatkan informasi dari internet, dari buku, atau dari aplikasi pendekar yang telah disiapkan. Di dalamnya sudah terdapat berbagai materi sudah ada. Tahap selanjutnya adalah siswa berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Di sini mereka akan berdiskusi tentang pemecahan masalah dan proses diferensiasi di sini terjadi. Tahap selanjutnya adalah siswa membuat laporan atau tahap susun laporan. Di sini mereka sudah mulai melengkapi tugas atau lembar kerja yang telah diberikan oleh guru. Langkah selanjutnya adalah tahap presentasi. Pada tahapan ini, siswa diberikan kebebasan untuk menampilkan hasil kerja mereka. Ada yang berupa musik, berupa lagu tentang anti-bullying, dan juga ada berupa poster. Disinilah letak diferensiasi produk yang ada pada pembelajaran yang saya lakukan. Langkah terakhir adalah melakukan refleksi kegiatan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan. Menurut saya, aplikasi si pendekar ini sangat bagus karena di dalamnya membelajarkan kita dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam aplikasi ini ada video, ada kuis, ada materi juga, pembacaan juga, jadi anak-anak bisa menyesuaikan mana minat belajar yang dia minati, seperti itu. Apanya Saiful pembelajaran di kelas tadi yang pakai layar? Enak, seru. Seru. Serunya di mana Saiful? Karena ada Hakimnya. Terus ketika diskusi, bagaimana perasaan Saiful? senang. Bahagia. Senang kalau belajar seperti itu lagi? Oke. Terima kasih Saiful. Bagaimana pendapatnya Maya tentang pembelajaran tadi di kelas? Senang, seru, sama bisa bisa berdiskusi sama teman-teman. Kalau dengan pembelajaran dengan HP, dengan laptopnya, ya bikin seru apanya? Ya, karena ada game. Gamenya. Terima kasih Maya. Guru hebat di Indonesia. Itulah tadi berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dengan berbagi praktik baik bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia untuk bisa mengembangkan kompetensinya dan lebih menggali kembali bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mampu menumbuhkan karakter dan mampu menjadikan anak didik kita menjadi generasi yang pandai dan juga mengerti tentang sopan santun, budi luhur, serta mengerti bagaimana bekerja sama dengan orang lain, dengan sesama, sehingga tujuan pembelajaran di Indonesia membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat terwujud. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, nun wal kholami wa maysurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.